kalian datang ke IMS punya budget 20 jutaan tapi pengen motor listrik yang bisa nempuh ratusan kilometer hanya dalam sekali pengecasan aja, kalian bisa lirik si Davigo Dragon S ini. Apa aja spesifikasi lengkapnya? Ikutin terus videonya. Ya sebenarnya kalau ngeliat dari desainnya sih ya sebenarnya kayak motor-motor Cina kebanyakan ya, dan bahkan bahasa desainnya mirip dengan si Davigo Space yang sebelum Dragon S ini meluncur. Ya kalian bisa lihat sendiri ya, kualitas bodinya itu ngasih so-so sebenarnya. Udah gitu logonya kayak obvious banget nggak sih, kayak sebenarnya cukup ini aja gitu, Davigo aja logonya, nggak perlu pakai nama ini gitu. Tapi ya mungkin karena nama Davigo belum cukup dikenal oleh orang luas, jadi si Davigo perlu menambahkan logo dari si Davigonya sendiri di bagian depan. Terus juga kualitasnya ini kelihatan ya di bagian spion. Udah pudar begini. Emang misalkan kalau motor kayak begini tuh spesifikasinya sih yang diunggulin. Kalau lampunya sendiri, dia udah full LED ya dari depan sampai belakang. Bahkan sein pun juga udah full LED ya, tentu untuk menghemat daya. Melihat kakinya, si Dragon S ini memiliki suspensi depan teleskopik dengan suspensi dual shock di bagian belakang. Sementara untuk pengeremannya udah disc brake nih depan sama belakang. Untuk profil bannya sendiri dia berukuran 100/80 dengan ring 12 depan belakang dan memakai ban Chaoyang. Ya kalian tahu lah ya itu dari mana ya. Oke, seperti yang tadi disebutkan di bagian depan, kalau dinamonya ini langsung nyambung ke hub roda belakang motornya. Jadi dinamonya ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 2 kW dan dapat menempuh hingga top speed sebesar 75 km per jam. Nah untuk dinamo sendiri dia juga ada liquid cooling system tuh yang peragaannya ada di bagian depan tuh. Nanti kita tunjukin. Liquid cooling system itu bekerja secara full time dan ya pasif ya liquid coolingnya ya. Tapi untuk lifespan atau umur dari liquid cooled-nya itu sendiri ya sepanjang itu masih berfungsi, liquid cooled-nya itu nggak perlu diganti sama sekali. Perlu diganti kalau misalkan ada kebocoran aja. Yang tentu kalian tinggal datang ke tempat servis Davigonya, ntar orang Davigonya sendiri yang bakal memperbaiki itu lagi. Nah, dia juga sudah dilengkapi dengan rating IP67. Itu artinya Davigo Dragon S ini memiliki dinamo yang tahan air. Dia juga udah ngetes ya si Davigonya, kalau misalkan dicelupin full, bahkan sambil gerak sekalipun, masih jalan. So, buat kalian yang masih nanya, motor listrik itu aman nggak sih ngelawatin banjir? Aman, tenang aja. Oke, kita berlanjut ke bagian instrumen panelnya. Si Dragon S ini punya ada apa aja sih di instrumen panelnya? Nah, sekarang kita lihat di bagian kanan ada ini tombol ready ya. Jadi tombol starter tuh bukan di bawah sini, melainkan ada di atas sini nih. Nah, tombol starter ada di sini. Terus yang ini ya, ini sebenarnya masih bahasa Cina ya, tapi udah kita translate. Ini tuh buat alarm tadi. Jadi ini buat mode-mode alarm sini, dan ini masih dalam pengembangan sebenarnya. Nanti untuk yang masuk ke Indonesia dia sudah tentunya dikembangkan lagi. Dan ini untuk pengaturan lampunya, jadi bisa dimatiin lampunya, bisa DRL aja nyala, bisa lampu utamanya nyala. Di bawah sini baru mode berkendara. Jadi di bawah sini bukan starter, yang di bawah mode berkendara, yang di atas ini yang starternya. Jangan kebalik. Kita beralih ke bagian kiri, ada tombol hazard, tombol dimming lampu, tombol sein. Yang ini seinnya nggak dipencet ya, kalau misalkan mau dimatiin seinnya, jadi mesti dibalikin ke tengah baru mati. Tuh baru mati. Terus di bawah ada klakson. Oke, itu untuk tombol-tombolnya. Sekarang coba kita nyalain. Tapi sebelum kita nyalain, kita mau kasih tahu kalau misalkan si Davigo ini bisa beroperasi hanya dengan kunci keyless aja. Ini cukup banyak tombolnya ya. Nah, untuk nyalain si Davigo Dragon S, kita cuma perlu pencet tombol yang ini. Oke, terus nah, sampai bunyi udah bisa langsung dinyalain, nggak perlu puter-puter kunci kontak lagi. Nah, kita tinggal taruh aja kuncinya di sini, pencet tombol ready, terus langsung jalan. Tapi kalau misalkan kalian mau ya istilahnya kalau misalkan tidak terbiasa dengan cara starter kayak begitu ya puter aja lah kayak biasa, masih bisa kok. Jadi ada dua pilihan untuk nge-starter atau nyalain si Davigo Dragon S ini. Nah, si Dragon S ini menampilkan info apa aja sih di bagian instrumen panelnya. Sekarang kita lihat di bagian tengah ini sebenarnya ada speedometer ya, tapi ini masih dalam mode parkir. Nah, kalau misalkan kita ready,
baru speedometer muncul. Tuh. Nah, sekelilingnya sini kayak apa ya? Keluaran tenaga yang dikeluarkan oleh si Dragon S ini. Nah, jadi istilahnya kalau misalkan di motor konvensional ya ini kayak RPM-nya lah. Oh. Tapi ini itu kan keluaran tenaganya masih sedikit ya. Sekarang kita ubah mode berkendara 2. Tuh. 3. Wow, lebih gede lagi keluaran tenaganya. Untuk mode berkendara sendiri dia ada di sebelah kanan ya dari speedometer dan RPM-nya. Oke, terus di bagian bawah ada tombol sen sama tombol ready tadi ya. Nih, kalau misalkan tuh ready nyala, sebelah kiri ada indikator kapasitas baterai dan sebelah kanannya ada odometer. Belum ada trip meter dan sebagainya karena ya masih dalam pengembangan si Dragon S ini. Jadi untuk kedepannya sih kata Davigo sendiri dia bakal ada trip meter. Ya mungkin kita tunggu ya apakah nanti kedepannya dia bakal ada di versi yang Indonesianya. Oke, berlanjut ke bagian bawah instrumen panel, kita langsung dipertemukan dengan kunci kontak yang agak unik sebenarnya kunci kontaknya ya. Mungkin kalian lihat seperti kunci keyless motor-motor Jepang ya. Tapi ini kalau misalkan kita buka nih ya. Tuh. Ini tuh slot buat anak kunci. Jadi kalau misalkan amit-amit baterainya habis, tuh. Jadi kita tinggal masukin ke sini. Udah, bisa ditekan terus langsung putar aja. Nggak perlu pencet unlock, nggak perlu pencet apa karena ya baterainya habis ya. Jadi sistemnya sebenarnya unik sih. Nggak perlu nyongkel-nyongkel panel body gitu kan atau gimana. Nah, itu kalau alarm nyala tuh. Ini sih kita buka dulu. Nah, itu kalau alarm nyala emang agak berisik ya alarmnya ya. Oke, sekarang kita matiin lagi. Sekarang kita bahas soal kompartemen penyimpanan yang bagian bawah. Ini nyambung kiri kanannya. Jadi kalau kalian mau nyimpen botol itu bisa, mau nyimpen karcis parkir nggak bakal terbang di bawah sini. Sarang tangan pun juga bakal aman. Ya walaupun nggak ada penutupnya ya sama sekali ya. Terus di bagian kiri dia ada slot untuk USB charging untuk HP kalian. Oke. Berlanjut lagi ke belakangnya itu ada slot untuk ngecas si Dragon S ini. Untuk informasi juga, Vigo Dragon S ini memiliki kapasitas baterai sebesar 72 volt dengan 35 ampere hour, yang berarti itu sekitar 2,5 kWh. Nah, dengan pengecasan dari 0 sampai 100 hanya dalam 7 jam aja, dengan ya kapasitas rumah sebesar 360 watt ya, dia bisa menempuh jarak hingga 120 km. Cukup impresif tentunya dengan baterai yang hanya sebesar 2,5 kWh. Dan jika dibandingkan dengan dua motor Jepang yang sebelumnya kita review di IMS juga, ya tentu dia punya jarak tempuh yang lebih jauh. Oke, sekarang kita coba buka bagasinya. Nah, tapi sebelum kita buka bagasinya, kita mau ngasih tahu kalau misalkan ini joknya empuk loh. Oke, kita buka bagasinya dan ini sebenarnya luas. Tapi kayaknya untuk naruh helm half face pun nggak bisa ya, karena selain penampangnya nggak ada lekukan untuk helm, di bagian jok bawahnya ini datar. Jadi entah mungkin bisa dibalik atau gimana ya. Mungkin helm kecil kayak misalkan kepunyaan helm bawaan Fazio gitu ya, atau helm bawaan Grand Villano mungkin bisa. Tapi untuk helm-helm yang batoknya gede kayak RSV gitu-gitu mungkin agak sulit untuk masukkannya ke dalam sini. Tapi ya cukuplah untuk bawa jas hujan atau misalkan tas, perlengkapan atau perkakas segala macam, itu masih cukup lah di bawah sini. Si aman. Terus di bagian belakang lagi ada circuit breaker. Jadi kalau misalkan ditinggal lama ya kan motornya, atau ya amit-amit korslet atau segala macam, bisa langsung dicetekin aja nih bagian sininya. Tentu untuk menambah fitur keamanan ya. Tapi satu hal nih yang tentu ada problematika ya di motor-motor buatan Cina adalah build quality-nya. Belak banget. Oke, sekarang kita coba duduk di Davigo Dragon S ini. Tapi sebelum itu kita mau bilang kalau misalkan motor ini tuh beratnya tuh 144 kg. Lumayan ngangkat motor ini ya. Oke, sekarang kita coba naikin motor ini. Dan tinggi saya 167 cm, tentu menapak dengan sempurna. Enak. Jadi walaupun penampang joknya itu lebar, tapi stop and go kayaknya gampang deh kalau misalkan di atas Dragon S ini, nyaman. Terus untuk kakinya sendiri lapang. Ini bisa muat 1 galon nih. Decknya lebar banget. Dan ternyata nggak terlalu jongkok ya untuk yang tingginya 160 cm. Tapi kalau misalkan yang tingginya 170 ke atas, ya mungkin duduk di sini tuh kayak duduk di dingklik. Kayak ya
decknya ke atas banget gitu kan, tebel. Baterainya juga posisi di bawah, jadi ya itu menyebabkan juga kalau decknya jadi tebel. Terus untuk posisi stang lumayan, kalau misalkan kita senderan gini ya, itu posisinya nggak terlalu jauh dari badan dan lebarnya juga cukup, jadi nggak terlalu lebar dan nggak terlalu sempit. Jadi untuk berkendara santai, misalkan keliling kota itu masih nyaman. Oke, so far sih enak duduk di atas Dragon S ini. Oke. Nah, sekarang coba kita angkat lagi motor seberat 144 kg ini. Apakah standar 2-nya gampang? Oh, ternyata gampang. Top. Oke, jadi si Davigo Dragon S ini memang memiliki spesifikasi yang lebih mumpuni dibandingkan dengan dua motor listrik Jepang yang sebelumnya kita review di IMS juga. Tapi ya tentu saja ada harga, ada barang. Motor Davigo yang tentu brandnya juga belum kita kenal, belum lama ini, itu tuh memiliki kualitas panel bodi yang tentu ya masih perlu diperhatikan lagi, seperti misalkan cat yang udah mulai pudar di bagian spion, terus panel bodi yang tipis, nggak tipis, sama jok yang tadi kita coba oblak, tuh harus diperhatikan lagi tentunya ya oleh Davigo. Emang motor ini dibanderol berapa sih? Untuk harga off the road sendiri dia itu sekitar 19 jutaan rupiah. Tapi untuk harga on the road sendiri dia mulai di angka 21 jutaan rupiah untuk on the road Jakarta. Jadi dengan harga segitu, ya kalian mendapatkan spesifikasi yang tersebut, namun kualitas yang juga ya so-so lah ya. Oke, sekian itu saja review kita kali ini mengenai Davigo Dragon S. Kalau kalian suka dengan konten ini, komentar apapun, klik like, subscribe, dan tunggu video seru selanjutnya dari IMS 2023.